semuanya, anak-anak Fight semangat pagi. Oke, harus selalu semangat ya. Nggak boleh melambat semuanya. Kemarin ada baca pengumuman bahwa meningkatkan omset 7 kali lipat MCI. Oke, siapa yang mau ikutan harus buruan. Jangan jalan, lari kejar. Oke. Nah, mau menambahkan satu hal pelajaran. Sama-sama belajar ya, bukan berarti mama juga udah pintar, enggak sama sekali. Hanya mencari ilmu dan kembali menyebarkannya kepada semua anak-anak mama supaya semuanya kita maju bareng-bareng, oke? Nah, kalau kemarin mama udah membahas tentang jurnal bersyukur, mama harap semua yang mendengar, semua anak mama percaya yang mendengar segera melaksanakannya ya. Karena dengan belajar bersyukur banyak hal yang membantu dalam hidup kita. Oke? Nah, kalau sekali ini kita akan belajar tentang sedekah. Apa sih hubungan bisnis dan juga sedekah? Yuk kita bahas sama-sama yuk. Nah, dalam berbisnis kita membutuhkan 3 hal penting. Apa itu? Pertama, ketenangan hati. Ketenangan hati dan juga pikiran. Kalau hati dan pikirannya tenang, pastinya kita bisa lebih berkonsentrasi lagi dalam berbisnis. Mau prospek orang, mau cari prospek, mau follow up tim, semuanya kalau pikiran dan hati kita jernih, tenang, kita pasti akan bisa jauh lebih produktif lagi. Oke? Terus yang kedua apa? Dukungan dari semua pihak. Dukungan dari semua pihak maksudnya dukungan dari keluarga, dari teman, dari suami, dari anak, dari semua orang yang ada di lingkungan kita. Kita perlu banyak dukungan untuk bisnis kita. Oke? Benar ya? Terus yang ketiga, keajaiban. Nah, keajaiban itu seperti apa sih? Kalau misalnya kita melakukan sesuatu hal, kok kayaknya orang itu susah, kita kok mudah ya? Itu adalah salah satu keajaiban. Dan keajaiban asalnya dari mana? Ya, dari sana, dari di atas. Nah, bagaimana cara kita mengundang keajaiban-keajaiban datang dalam kehidupan kita dari yang kecil maupun yang besar? Satu hal, dengan bersedekah salah satu jalannya. Nah, apa aja sih 10 hal kenapa kita harus bersedekah? Nah, yuk kita bahas satu-satu. Pertama tadi, saat bersedekah batin akan tenang. Saat tenang kita bisa lebih produktif, kita lebih bisa konsentrasi dalam melakukan semua hal. Mau follow up tim, mau prospek, mau mencari kenalan baru. Kalau hati kita nggak tenang, kalau kitanya enggak pikirannya tenang, ada hal yang mengganggu di pekerjaan, di keluarga atau apa, pastinya akan susah. Jadi harus tenang dulu. Dengan bersedekah, percaya hati dan jiwa kita akan jauh lebih tenang ya. Terus kedua, dengan bersedekah kita belajar untuk melepaskan kemelekatan kita, khususnya pada uang. Bayangkan kalau semua anak-anak mama dikasih rezeki sama Tuhan, cepat dikasih rezeki segini. Nah, dengan dikasih rezeki segini, kalau kita pegang terus, kita bisa nggak terima rezeki yang baru? Pastinya nggak bisa ya, kan tangan kita udah penuh, ya nggak? Nah, tapi kalau kita dengan melepaskan sebagian dari rezeki kita, kita kasihkan kepada orang lain, saudara kita, orang yang nggak kita kenal, siapapun yang ada di sekitar kita, tangan kita ada yang kosong lagi untuk terima berkat Tuhan lagi yang baru. Berkat Tuhan yang baru, yang lebih besar, yang lebih baik, lebih bagus, ya nggak? Nah, jadi dengan belajar bersedekah, kita belajar memberikan berkat kita untuk orang lain, dan kita pastinya akan menerima berkat baru lagi dari Tuhan. Banyak tempat untuk terima berkat baru. Oke? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saat kita banyak memberi sedekah, kita banyak mendapatkan energi positif dari orang-orang yang kita beri. Iya apa enggak? Udah pernah kan coba misalnya nih memberi sedekah terus ngeliat senyumnya mereka tuh kita rasanya bahagia banget ya. Nah, itu termasuk energi positif buat bisnis kita, buat hati kita, buat ketenangan batin kita. Nah, itu yang dimaksud. Jadi dengan banyak memberi sedekah, pastinya batin kita banyak dapat energi-energi positif. Dengan banyak energi-energi positif di sekitar kita, pastinya rezeki juga akan berlimpah. Karena apa? Karena hati kita gembira, tenang. Karena hati yang gembira mengundang banyak keajaiban. Nah, terus melatih keyakinan. Saat bisnis kita kan pasti ngelakuin investasi ya. Kita investasi. Kalau di bisnis MCI kita investasi sekitar 3-4 juta. Dengan yakin kita investasi 3-4 juta, kita juga akan yakin bahwa ini akan kembali ke kita lebih banyak dari apa yang kita investasikan. Begitu juga dengan sedekah. Kita
kita memberi dan kita percaya apa yang kita lakukan pasti akan berbalik ke kita lewat segala arah, lewat jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan. Kadang kita nggak pernah ngerti, tapi nggak usah nyari juga. Dan tapi ingat satu hal ya, jangan pernah berharap ketika memberi kita balik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Jangan pernah berharap seperti itu, karena dengan harapan seperti itu jadinya kayak kita, saya udah memberi nih, kapan nih waktunya gitu. Jadi kayak nagih ya gitu. Padahal kita memberi harus dengan hati yang ikhlas. Jadi ya memberi aja, terus memberi, percaya Tuhan kita besar, Tuhan kita luar biasa, Dia akan memberikan kepada kita rezeki dari segala arah. Oke? Terus yang kelima, sedekah membuat hidup kita tenang, jadi kita dapat lebih daripada uang. Bener nggak? Kadang-kadang kan kita sering lihat ya, ada orang-orang yang uangnya banyak tapi kok hidupnya nggak tenang gitu ya. Kayaknya ada aja masalahnya. Nah, dengan memberi sedekah, kita diberikan Tuhan ketenangan jiwa, energi positif, itu lebih berharga daripada uang yang banyak. Bener apa bener? Memang kita memerlukan uang, tetapi ketenangan hati dan batin kita di saat kita punya uang itu lebih penting lagi teman-teman semuanya ya. Nah, terus sedekah melatih ikhlas. Di bisnis, khususnya di bisnis kita, di MCI, kita butuh banyak sekali rasa ikhlas. Ikhlas dalam membina tim, ikhlas di saat kita harus memberikan lebih kepada yang lain, ikhlas di saat kita kok kayaknya dia namanya orang ya, orang macam-macam, mau yang di level yang sama maupun kepada leader maupun kepada tim kita gitu, pasti akan ada aja gesekan-gesekan. Namanya juga manusia. Tuhan kita luar biasa menciptakan manusia satu sama yang lainnya tuh nggak ada yang sama, bahkan yang kembar sekalipun. Jadi kebayang nggak sih berapa ratus ribu orang di dunia ini, dan semuanya itu Tuhan ciptakan spesial. Nah, jadi pasti akan ada pergesekan antara kita dan yang lainnya. Nah, kita butuh banyak keikhlasan, lapangkan dada, memperbesar hati, menerima orang-orang yang mungkin gak sepikiran dengan kita, atau mungkin kita udah melakukan apa tuh tapi kayaknya gak ada yang respon gitu ya. Tapi itu adalah bagian dari rasa ikhlas. Yang penting kita udah lakukan bagian kita yang terbaik. Terserah yang mau lain responnya seperti apa, mau merespon apa enggak. Yang penting kita udah memberikan yang terbaik. Respon hati kita juga harus baik, sehingga hasilnya juga akan baik. Nah, ini dalam sedekah kita juga melatih keikhlasan untuk itu. Ya. Nah, terus banyak sedekah, banyak dukungan, walau mungkin tanpa bisa mereka ucapkan. Saat kita memberi, pastinya orang itu akan mendukung kita dalam doa, dengan ucapan terima kasih aja rasanya udah bahagia banget. Nah, mungkin kita memberikan juga kepada saudara kita, mungkin nggak ada ngomong apa-apa, tapi percaya mereka mendukung kita. Dengan memberi banyak, kita akan mendapat dukungan yang banyak. Tadi kan seperti saya bilang, Mama bilang bahwa dalam bisnis kita butuh banyak dukungan. Maaf ya. Nah, saat sedekah, kita juga mengajarkan orang untuk menerima. Jadi saat kita bersedekah, kita juga mengajarkan orang untuk tidak pelit. Kita mengajarkan diri kita untuk tidak pelit, tapi kita juga mengajarkan orang lain untuk tidak pelit. Hai, terpotong karena batuk. Nah, tadi sampai di saat bersedekah, kita mengajarkan diri kita sendiri untuk tidak pelit, dan kita juga memberi kepada orang. Dan orang yang kita beri tersebut juga akan mulai merasakan, oh begini caranya, begini rasanya menerima, dan mereka juga akan belajar memberi dan tidak pelit. Itu juga salah satunya ya. Terus saat sedekah, kamu juga akan banyak mendapat kejutan positif, karena kamu juga suka kasih kejutan. Jadi misalnya kita pergi ke suatu tempat, bayar parkir yang biasanya hanya 2.000, 3.000, terus kita tiba-tiba ngasih misalnya 10.000, kira-kira orangnya kaget nggak? Pasti kaget ya gitu. Nah, orang yang memberi kejutan, dia juga akan banyak menerima kejutan. Mau coba? Yuk kita praktek aja bareng-bareng nanti ya. Kita cobain. Kadang-kadang mungkin bagi kita itu hal yang biasa dan sederhana, tapi mungkin bagi orang lain bahwa itu wow gitu, itu adalah jawaban doanya dia, itu adalah
kejutan besar bagi dia gitu. Nah, itu yang harus kita itu yang kita dapat gitu dari kita bersedekah. Nah, kita coba aja ya. Percaya, kamu semuanya yang lakuin pasti akan segera mendapatkan kejutan-kejutan dalam hidup. Kejutan gak harus selalu besar ya, kejutan kecil-kecil tapi manis. Benar? Nah, terus yang terakhir, kalau kamu sudah sedekah, kamu nggak akan merasa miskin. Karena apa? Karena dengan berapapun uang yang ada di kamu akan tetap memberi. Orang yang memberi pastinya akan merasa jauh lebih kaya. Kecil atau besar yang kita berikan, kita ngerasa kita lebih dari mereka yang kita berikan. Benar nggak? Nah, sekarang kalau kita mikir apakah orang yang beli sama kita itu semuanya karena promosi kita yang kita lakukan atau karena kita iklan yang banyak gitu. Pernah nggak berpikir begitu? Belum tentu juga orang yang beli ke kita melihat iklan kita, belum tentu juga orang yang beli ke kita karena kita, tapi karena keajaiban dari Tuhan. Tuhan yang menggerakkan hati orang, Tuhan yang memberikan jalan. Bahkan tim yang ada di bawah kita, leader-leader kita, semuanya adalah tuntutan dan keajaiban dari Tuhan. Kita ditempatkan di bawah orang tua kita itu karena Tuhan tahu kita lebih baik ditempatkan di mana. Seperti saat lahir kita nggak bisa memilih orang tua kita yang mana. Tuhan yang berikan, oh kamu orang tuanya di sini, kamu cocoknya di sini, karena Dia yang paling tahu. Sama seperti kita di bisnis MCI, kadang kan kita kan cuman kenal misalnya sponsor aktif, sponsor langsung kita nggak kenal di awal kita join, kita nggak kenal siapa leader kita, tetapi Tuhan yang tahu, oh ini bagusnya ditaruh di sini, dia cocok di sini, kayak gitu-gitu. Nah, jadi itu adalah keajaiban dari Tuhan. Nah, dengan memberi sedekah juga percaya bahwa orang-orang yang mungkin juga gak kenal sama kita akan datang ke kita, beli ke kita, join ke kita, orang-orang yang aktif, orang-orang yang satu visi dan misi gitu. Jadi semua karena keajaiban. Jadi semuanya Mama harap ayo kita belajar sama-sama, belajar memberi, belajar bersedekah, memberi dari apa yang kita punya. Gak harus selalu barang, gak selalu uang, memberi apa yang kita bisa. Misalnya kita punya waktu lebih, ada misalnya tim kita yang butuh waktu curhat, waktu kita berikan. Kalau ada yang butuh dorongan, kita lakukan, memberi dorongan. Tapi ingat ya, kalau di MCI nggak boleh cross lining, harus hubungi upline aktifnya. Kalau nggak ada yang di sini, di atasnya lagi, nggak ada ya di atasnya lagi. Ya, oke. Nah, Mama harap dengan bersyukur, dengan jurnal syukurnya yang selalu dikerjain dengan konsisten, dan juga kita memberi dengan sedekah yang konsisten. Ini juga diajarkan banget sama leader kita Cia di 7PP-nya yang baru, bahwa sedekah adalah salah satu syarat 7PP. Kenapa sedekah? Kadang-kadang kita memberi mungkin, kayaknya aku masih kekurangan, aku memberi. Nggak apa-apa, kasih aja. Memberi dengan sedikit masih ragu-ragu, memberi dengan sedikit mendumel, itu memberi pelajaran dari diri kita sendiri kok. Nanti lama-lama kamu akan terbiasa memberi semua yang kelebihan dari kamu. Apa yang kamu lebih, kamu bisa berikan. Oke? Mama percaya dengan banyak bersyukur, dengan banyak memberi sedekah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik yang baru ketemu ataupun yang udah lama ada di sekitar kita ataupun keluarga kita sendiri, kita akan mendapatkan keajaiban kecil dan besar bagi kita dan seluruh tim kita di kedalaman. Mama berdoa buat seluruh Fighters, semuanya bisa merasakan free tip MCI. Ayo kita semangat semuanya. Semangat memberi, semangat bersyukur, semangat terus lakukan 7PP-nya, dan terus berusaha gaspol ya. 50 tiket buat Fighters, semangat semuanya. Kita bisa, kita bersama, karena kita sama-sama. Oke? Terima kasih buat semuanya. Tuhan memberkati. Better Life with MCI. Dadah.